Seng Yuan pun sudah tiba di kafe, pengen nyoba kopi merek baru. Kakak ipar, maaf saja ya, mau coba ini? Ini pertama kalinya aku membuatnya. Terima kasih. Tidak buruk juga. Untuk percobaan pertama ini kau sangat bagus. Kopinya cukup lumayan enak. Aku juga belajar membuat gaya Amerika. Mau coba itu juga kakak ipar? Tidak, terima kasih. Aku tidak akan bisa tidur malam ini. Apa yang dibicarakannya? Kakak ipar, tidak bisakah tidur? Kopi? Oh benar juga, itu kopi ya. Iya. Rupanya di sini Cenan ini berpikiran aneh-aneh terhadap Seng Yuan. Kakak ipar, mohon maaf aku tinggal dulu ya. Masih banyak pekerjaan di belakang. Aku ingin membantu kerja lainnya. Oke, kalau begitu silakan, kata Seng Yuan. Berpindah di malam hari. Malam itu, Seng Yuan, aku di sini. Di sini rupanya mereka sudah janjian lewat WA. Seng Yuan, bayiku sayang. Baby, aku sangat merindukanmu. Juga merindukanmu sayangku, kata Seng Yuan yang merayu pacarnya itu. Tapi mungkin kamu tidak akan banyak merindukanku karena akulah yang menyayangimu, kata Hui Hui di sini. Tetapi Seng Yuan tidak mau kalah merayu wanitanya. Bagaimana mungkin aku tidak merindukanmu? Kau adalah segalanya bagiku, anjir. Kata-kata yang sangat romantis. Kau hanya merindukan aku atau merindukan tubuhku, kata Hui Hui di sini. Tubuhmu juga bagian dirimu. Jadi mengatakan aku merindukanmu segalanya tentangmu sangatlah cocok kepribadianmu yang sangat molek, anjir. Kata-kata yang sangat membagongkan bagi Seng Yuan. Dasar papi nakal. Kalau begitu tiada cara untuk menyenangkannya. Tapi bisakah kau berbagi hati padaku hari ini? Jangan keras-keras ya. Nanti aku esok pagi tidak bisa berjalan, kata Wiwi yang merayu Seng Yuan. Baiklah, kalau begitu jangan khawatir. Aku akan lembut untuk malam ini, kata Seng Yuan yang mengiyakannya. Adegan pun berpindah di pagi hari. Buat sayangku Seng Yuan, tidurlah sedikit lebih lama. Aku ada kelas pagi ini, jadi aku berangkat duluan. Kamu boleh bubuk-bubuk dulu. Hui Hui biasanya sangat posesif, tapi kali ini dia bahkan tidak menyebutkan hal-hal atau apapun hal yang sesuatu membuatku sensitif. Tentang basis startup pun dia sepertinya sudah tidak ribut lagi seperti kemarin. Mungkin dia lebih dewasa dan menjadi lebih matang akhir-akhir ini, batin Seng Yuan. Ini bagus, biarkan aku merasakan Jingfu Healthy yang sistem berikan kepadaku. Berpindah tempat dan waktu di sore hari. 2 hari yang lalu, mantan bos kami si Wang Quan mencairkan dana dan pergi. Bos baru akan pindah dengan timnya sendiri. Kami yang di sini mungkin harus berkemas dan pergi kapan saja, batin CEO Jiangfu Healthy kakak Liu. Juga manajer umum Jiangfu Healthy. Kira-kira siapa yang akan dipecat pertama kali oleh bos baru itu? Rupanya di sini perusahaan Jiangfu Healthy yang di-ACC oleh Yuan melakukan rapat tertutup untuk menentukan siapa yang layak menjadi karyawan dari Seng Yuan ini. Dan tidak lama kemudian, bos baru Seng Yuan datang di perusahaan Jiangfu Healthy itu. Bahkan bos masuk terlebih dahulu. Dia adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan ini, kata laki-laki yang menyapa Seng Yuan di depan pintu. Oh, apakah itu bos baru pemilik perusahaan ini? Kata presiden CEO Jiangfu Healthy itu. Semudah itu, kelihatannya dia baru berusia 20 tahunan. Dan dia baru saja membeli perusahaan sebesar itu dengan uangnya, kata orang-orang di sana. Oke, semuanya perkenalkan. Ini Pak Seng Yuan. Semuanya kalian telah menerima pemberitahuan bukan? Aku akan meninggalkan keluarga Jiangfu. Sebagai pemilik sebelumnya, terima kasih semuanya atas dukungannya kalian selama ini selama bertahun-tahun, kata mantan pemilik Jiangfu Healthy si Wang Quan. Ini bos baru kalian, namanya Seng Yuan. Saya berharap semuanya akan terus bekerja keras di bawah kepemimpinannya. Saya percaya Jiangfu pasti akan memiliki hari esok yang cerah dan lebih baik, kata bos lama itu. Selanjutnya, Presiden Sen akan mengadakan rapat dengan semuanya. Saya ada beberapa urusan yang harus diurus, jadi saya akan pamit, kata si Wang Ken. Semuanya senang berjumpa dengan kalian semua. Saya Seng Yuan. Perkenalkan, nama saya. Hari ini hanya rapat serah terima saja. Belum ada pengaturan kerja lainnya untuk saat ini, kecuali Direktur SDM dan CEO yang harus tinggal, yang lebih lain boleh kembali, kata Seng Yuan yang memerintahkan. Presiden Sen, apakah instruksi Anda hari ini? Di sini seluruh
pun mulai kembali dan yang tinggal hanya ada CEO Walti doang. Oke, untuk kalian berdua saya membutuhkan laporan keuangan perusahaan selama 3 bulan terakhir serta laporan sumber daya manusia selama 3 bulan. Baiklah, kami akan segera mengirim laporan ke email Anda. Presiden Sen, Anda instruksi lain untuk kami. Sudah berapa lama Direktur Zhong dan Direktur Liu bekerja di perusahaan ini? Oh, saya di sini sudah lebih dari 5 tahun, Pak. Saya baru mencapai 3 tahun. Oh, begitu ya. Anda boleh pergi kalau begitu. Mengelola perusahaan pada dasarnya terdiri dari 2 hal, kewenangan personal dari kewenangan keuangan. Jadi saya perlu mengamati kedua eksklusif ini. Ini terlebih dulu, melihat apakah mereka dapat digunakan. Namun tetap saja, posisi kunci harus memiliki orang saya sendiri, batin Seng Yuan di sini. Sekretaris, bos, perintah Anda apa? Oke, kalau begitu, proyek basis perintis pada dasarnya sudah selesai, bukan? Pekerjaan selanjutnya dapat diserahkan kepada Long Jianghang yang lebih profesional untuk itu. Datang ke tempat kerjaku di perusahaanku Jiangfu Healthy besok. Kamu harus datang, oke? Siap bos, laksanakan. Di sini rupanya Jiangfu Yi terkejut-kejut. Astaga naga, jadi Seng Yuan benar-benar punya bisnis lain di luar kampus. Dia menjemujikan perusahaannya cukup dalam, selama ini orang lain tidak bakal tahu. Anjir, berarti dia itu kaya raya, batin Xiao Fuang. Tunggu bos, saya masih punya setengah bulan sebelum libur musim panas. Saya punya kelas setiap hari. Asal jangan gagal ujianmu lagi pula. Bukankah kamu mulai magang Oktober depan? Kamu bisa mulai lebih awal sekarang. Tidak inginkah kamu menantang dirimu untuk proses yang lebih tinggi? Berencana jadi sekretaris lama-lamanya, kata Seng Yuan kepada sekretarisnya itu. Oke, biarkan saya bersiap bos. Kirimkan alamat perusahaan padaku. Saya pasti tidak akan terlambat besok, kata sekretaris yang cantik itu. Laporan keuangan 3 bulan dan laporan HR bulanan ada di sini. Biarkan saya melihatnya, batin Seng Yuan. 2 pusat kesehatan dan studio yoga cukup menguntungkan. Bahkan pusat memberikan medis dengan kinerja terburuk pun bisa mempertahankan titik impas. Masalah perusahaan adalah kelebihan personal. Terlalu banyak pemalas juga. Biaya pemasaran dan promosi online bulanan terlalu tinggi. Batin Seng Yuan di sini menghitung untung rugi perusahaannya. Tapi ini bukan masalah besar bagiku. Sebelum sepenuhnya memahami semua aspek perusahaan, tidak perlu reformasi drastis. Lagi pula, perusahaan sudah menguntungkan bagiku, batin Seng Yuan. Hal utama adalah memastikan transisi yang lancar untuk posisi-posisi kunci. Baik, kalau begitu, urusan perusahaan sebagian besar sudah selesai. Biarkan saya pergi ke Guantiang untuk saya menjemput Su Sui dari pekerjaannya. Ingin tahu bagaimana kabar gadis konyol itu akhir-akhir ini, batin Seng Yuan yang sambil pergi dari PT itu. Dasar baka, kenapa tidak ada yang menjawab teleponnya? Ada apa ini? Presiden Sen, Anda mencari Su Weiwei. Dia mengambil cuti 1 jam yang lalu. Untuk pulang dia mengatakan ada keadaan darurat keluarga. Oh, darurat keluarga? Apa dia bilang darurat apa? Kata orang di sana. Oke kalau gitu, saya menelpon nanti, tapi dia tidak menjawabnya. Dan di sini pun Seng Yuan mendatangi rumah Su Weiwei. Ini hanya bocor sedikit air. Apa masalahnya? Akan berhenti bocor sebentar lagi, memperbesar masalah atau yang lain. Zheng Liangfeng, kata-kata kasarmu yang baru itu satu hal, tapi sekarang kamu salah dan kamu masih sangat merasa benar sendiri. Oh, ada apa itu? Kenapa ada ribut-ribut? Batin Seng Yuan yang mendengar suara tadi teriak-teriak di sana. Apa yang salah dengan saya? Rumah siapa yang tidak pernah bocor air? Apakah bocor air itu melakukan sesuatu yang salah? Rumahmu bocor air dan kami tidak turun untuk memberitahu siapapun atas menangnya. Katanya Jiang Chen kecil untuk memberitahumu. Kami bahkan memarahnya, begitu cara memperlakukanmu. Di situ orang-orang sambil marah dan Seng Yuan pun terkejut di sana. Anak ini mengetuk pintu tanpa ucapan salam. Dia sopan satunya gak ada. Attitude-nya 0. Kata ibu-ibu yang marah-marah di sana. Apa salah aku memarahinya atas nama ayahnya yang sudah meninggal itu? Rumahnya di sini keluarga Xiao Wei pun ditindas-tindas ibu-ibu komplek di sana. Hei kamu, udah ibu, jangan seperti itu, sabar-sabar. Bibi Zhang, lupakan saja. Jika kita membiarkannya dia akan lebih buruk lain kali. Lupakan saja, kami benar-benar tidak ingin melakukan ini.
kamu ini, Ma, minta maaf pada anak itu. Anak itu tidak melakukan kesalahan apapun. Di sini ibu-ibu adu bacot satu sama lain. Minta maaf apanya? Gundulmu. Apakah kamu bercanda? Hei, kamu, wanita macam apa kamu nih ya? Mengapa saya harus meminta maaf kepada dia? Oh, minta maaf pada anak itu? Di sini orang pun datang. Seng Yuan langsung menyela pertengkaran antara ibu-ibu rempong itu. Seng Yuan, kenapa kau ada di sini? Kata Su Weiwei yang terkejut dan tercengoh. Anak muda, saya tidak akan meminta maaf kepadanya. Memang kenapa? Kamu belum menikah saja sudah sibuk membela dia. Jangan-jangan kalian berdua sudah kekuasaan de facto. Anak muda memang tahu cara bersenang-senang ya, kata ibu-ibu yang rempong berbaju hijau tadi. Kamu memarahi anak itu tanpa alasan yang jelas. Kamu harus meminta maaf padanya, kata Seng Yuan di sini. Apa? Siapa yang menggonggong di pagi-pagi ini di buruk di sini? Kamu siapa? Memaksa ibuku minta maaf. Rupanya di sini juga ada preman. Bung, jangan sekuasa di sini. Dasar kau ini, langsung saja diadu koplok sama Seng Yuan karena sok jadi preman. Apa-apaan? Langsung semua tercengoh karena Seng Yuan langsung mengkoploki preman itu. Tapi di sini sayang sekali pertempuran Seng Yuan harus terhenti karena komiknya sudah habis. Dan nantikan kelanjutannya minggu depan. See you next time again.